sampai tema luar negeri. Jadi ini adalah tema yang sangat penting untuk rakyat Indonesia. Karena tujuan kesejahteraan ya yang paling utama untuk kita raih. Pak, kalau misalnya debat kemarin kan ini kalau kita lihat di sosial media sentimen negatif Bapak ini cukup tinggi karena Bapak banyak nyerang. Kalau nanti bagaimana Pak? Bapak melihat seperti itu bagaimana pada ada sentimen negatif kepada Bapak dan menyerang lawan? Sebenarnya yang dipaparkan adalah fakta, yang dipaparkan adalah pandangan yang bisa didiskusikan, bisa dibahas, semuanya masalah kebijakan. Dan pada saat perdebatan, disitulah kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Nah, kalau sesudah perdebatan namanya pembentukan opini. Nah, pembentukan opini itu kuat-kuatan anggaran. Kalau anggarannya gede, budgetnya banyak, ya bisa tuh buat opini di sosmed. Tapi yang sesungguhnya terjadi ya yang 2 jam debat itu, kalau sesudahnya itu mesin operasi uang. Dan itulah yang kemudian dicoba diciptakan persepsinya. Tapi yang penting bagi kami sampaikan gagasannya, sampaikan idenya, dan semuanya terkait kebijakan. Pak, terkait demi kemarin kan beramai-ramai kemudian kampus menyatakan sikapnya terhadap demokrasi saat ini. Apakah ini nanti juga akan Bapak bahas gitu, bersinggungan dengan pendidikan, dan banyak yang bilang bahwa pendidikan ini harusnya tidak dicampurkan dengan politik. Bagaimana Pak? Pertama, saya apresiasi bahwa para guru besar Sivitas Akademika menyampaikan pandangan, dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, masyarakat kampus, masyarakat intelektual selalu menjadi garda terdepan perubahan. Yang mendirikan republik ini itu kaum intelektual, orang-orang yang bersekolah di masanya. Di saat 95% penduduk buta huruf, kaum terdidik inilah yang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kalau dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik, menurut saya tidak tepat. Mereka boleh menyampaikan. Mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik, yaitu politik kepartean, politik kepemiluan, mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, mengenai kondisi politik, itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial, sama. Itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Cukup? Yuk, kita langsung yuk. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Hati-hati Bu. Kabel. Ya, itu dia pernyataan pers yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 ya, sebelum menuju ke kawasan Senayan. Sepertinya makan dulu, kemudian juga menuju ke arena debat. Bertemu dengan Caimin, betul. Makan sore sambil ngopi, kemudian baru bersama-sama ke arena debat. Nah, ini menarik sekali kita bahas. Langsung saja kita ke juru bicara yang ada di sini. Mas Angga sebagai Pak Anies kan pernah menjadi tenaga pendidik, pernah menjadi dosen. Pergerakan kampus-kampus yang menyuarakan demokrasi, tanggapan Anda? Ya itu sebenarnya saya sepakat sama Pak Anies Baswedan tadi gitu. Di mana itu adalah keresahan dari para guru besar gitu ya. Dan ini kan bukan dosen biasa, bukan alumni biasa, para guru besar gitu. Dan saya sendiri sebagai alumni Unpad gitu ya, agak senang gitu ketika kemarin akhirnya guru-guru besar, ada Prof. Susi yang sangat dihormati di bidang hukum tata negara itu bilang dan menyampaikan keresahannya sebagai akademisi gitu. Dan itu sebenarnya sinyal bahwa memang ada yang salah di negeri ini gitu. Bahkan ketika guru-guru dan dosen-dosen ini yang harusnya fokus gitu ya mengajar sampai mau turun, itu berarti ada yang salah gitu. Kita pernah mengalami Boleh itu beberapa dimention waktu sedikit yang lain. salah apa Mas Angga? Ya macam-macam, kita ada pelanggaran etik gitu ya. Di mana kalau bahasanya Prof. Susi kan ada yang ya ngakal-ngakalin kira-kira gitu ya. Harusnya enggak, tapi karena nepotisme akhirnya jadi bisa maju, itu yang jadi sinyal. Belum lagi bansos
yang dipersonalisasi, bansos itu dari negara bukan dari orang gitu. Itu yang kayaknya jadi sinyal bahwa ini ada yang salah sama negeri ini. Oke, saya ke Bung Aiman. Bung Aiman, bagaimana Anda melihat secara maraton pergerakan dan penyuaraan dari Civitas Akademika? Iya, saya catat ya, saya lagi-lagi kalau berbicara selalu menggunakan data dan juga fakta. Bahwa pada hari ini sampai pada detik ini ada 29 kampus yang menyuarakan kegelisahan itu. Diawali dari UGM tanggal 31 Januari 2024, lalu Universitas Islam Indonesia UII tanggal 1 Februari 2024, Universitas Hairun Ternate, Andalas, UIN Sunan Kalijaga, UI, Unpad tadi yang disampaikan dan seterusnya. Ada 29 yang kemudian mereka menyampaikan. Saya kutip salah satu pernyataan dari Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisno. Kalau tadi tanyakan, apa kegelisahannya? Saya bacakan. Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian bangsa. Ini hal yang menurut saya sangat dalam disuarakan oleh kampus, disuarakan bukan hanya oleh Civitas Akademika, tapi juga para guru besar dari berbagai universitas yang menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa kondisi pemilu saat ini menggelisahkan. Bahwa kondisi yang kita hadapi sekarang bukan hal yang membuat kita diam, tapi ini adalah hal yang harus selalu kita ingatkan untuk ditindaklanjuti, untuk diperbaiki agar tidak menjadi ganjalan di kemudian hari. Baik, saya ke Bung Bir. 29 kampus sudah menyuarakan masing-masing soal kegelisahan akan demokrasi. Ini bisa dibilang paslon 2 ini yang menjadi sasaran tembak sebenarnya. Tanggapannya seperti apa? Pertama adalah sampling yang harus representatif. 29 dari 4.004 kampus. Jadi samplingnya kecil sekali ya kalau terdistorsi. Yang kedua, apakah mereka yang mengeluarkan statement itu benar-benar mewakili alma mater atau institusi yang bersangkutan atau tidak? Saya, alumni ITB, berdiri dan mengatakan bahwa saya atas nama ITB menyatakan tidak akan mendukung Prabowo dan Gibran. Apakah itu representasi yang tepat untuk menyatakan bahwa seluruh institusi betul-betul mendukung atau tidak mendukung pasangan calon Anda tertentu? meragukan keprofesoran mereka, guru besar Tidak ada hubungannya. yang berbicara Tidak ada hubungannya dengan meragukan keprofesoran. Demokrasi dan lain Tidak ada sebagainya. pernyataan saya menyatakan meragukan keprofesoran. Jadi anchornya misleading di sini. Saya Nggak sampaikan. misleading, sederhana. Saya ulang biar paham anchornya. 29 dari 4.004 itu bukan representatif yang mewakili keseluruhan kampus. Oke, katakanlah berarti Anda tidak memperhitungkan Universitas Di mana Indonesia, pernyataan saya meragukan UGM, keprofesoran mereka Pajajaran dan lain sebagainya. Saya pikir ini bukan Iya. pemilu ya. Iya. Apa yang disampaikan kegelisahan oleh kampus bukan pemilu. Bukan bicara sebentar, volume. saya belum jawab Bukan anchornya. bicara soal Di volume, mana, bukan ya. bicara soal representasi. Di Tapi mana satu pernyataan guru besar saya- saja, itu hal yang luar biasa. Mas Aiman, mereka sebentar. bukan partisan, mereka Ya. berdiri atas nama nurani dan Sebentar, mereka Mas. punya kegelisahan yang kemudian mereka suarakan. Apakah mereka mewakili seluruh rektorat dan kampus? Ini Mana sekali pernyataan lagi, resmi? ini bicara soal nurani, di mana para guru besar ini murni. Bagaimana dan mereka Mas Aiman menyuarakan, mengukur kemudian mereka nurani? bisa bicara soal apa yang menjadi kegelisahan saat ini. Mas Aiman bilang seluruh kampus Indonesia, saya bantah, saya bilang cuma 29 dari 4.004 Saya nggak bilang kampus. seluruh, saya bilang 29. Tidak representatif. Tapi ini bukan bicara volume. Yang kedua, ini Mas bukan Aiman bilang bicara nurani. soal banyak Mas Aiman bilang kuantitas. Ini bicara soal nurani. Bicara dengan data. Indikator nurani apa? Mas Nurani saya mengatakan saya pilih Pak Prabowo. Ini bukan Nurani Mas bicara Aiman dan enggak? tidak ada Ya kan? satupun dari yang disampaikan oleh para guru besar menyebut nama calon dan lain sebagainya, menyebut tidak memilih dan lain sebagainya. Mereka hanya menyuarakan kegelisahan yang mereka rasakan dari nurani yang paling dalam. 29 tidak merepresentasikan, ada banyak kampus yang lain yang juga menyatakan dukungan dan saya membantah. Kampus menyatakan dukungan, Saya, guru besar saya menyatakan dukungan. Saya Kemarin, tidak pernah mendengar kemarin itu. ada berita Adakah guru Mas besar Aiman yang kemarin
menyatakan Mas Saiman dukungan kemarin, partisan. Saya Mas tidak Saiman, mendengar itu. Mas Saiman, Ini informasi yang ini juga host, menyesatkan. ini juga host, Ini informasi ini menyesatkan. Dari tadi ini juga menyesatkan. Saya pertanyaan. Mas menyesatkan, Mas bilang Adakah apa? guru besar yang menyatakan dukungan pada Oke. guru Mas, pada saya tidak Prabowo? bilang ada guru besar yang menyatakan. Oke. Ya, Miss Lidik. Bung Billy, Mas Aiman. Kita berikan- lihat dulu suasana terkini. Ini nampaknya Pak Anies beserta istri ini bersiap-siap untuk meninggalkan kediamannya dan bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Nah, ini adalah situasi terkini. Anies Baswedan beserta istri ini akan bertolak menuju salah satu kafe untuk bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian mereka ngopi sore dulu sambil makan, kemudian menuju ke lokasi debat. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan kami Fazila Hairunisa bahwa mobil besar ini atau van ini ada keluarga dan juga rekan-rekan dari Timnas Amin yang akan bersama-sama menuju ke sebuah kafe. Jemput Caimin dulu rupanya di kediamannya, kemudian mereka bersama-sama ke kafe dan kemudian akan ke JCC. Ya ini sepertinya memang sudah menjadi kebiasaan ya. Dan selalu ya makan dulu kemudian juga nanti akan menuju ke arena debat bersama-sama. Dan seperti biasanya di mobil ini biasanya diberikan akses kepada awak media untuk melihat bagaimana persiapan mereka di dalam perjalanan Pak Anies dan juga Pak Muhaimin untuk menuju ke arena debat. Dan kalau dari Lebak Bulus nih Anissa menuju ke tadi disebutkan akan makan di Senayan. Kira-kira hari Minggu seperti ini nggak macet lah ya? Kalau hari Minggu paling 30 menit. 20 Kalau menit saya. Weekdays jam segini 2,5 jam. Oke, ya itu dia Pak Anies dan istri ya, Ya. bersama-sama untuk menuju Ibu Ferry ya. Nampaknya suasana di MNC Conference Hall sore hari ini sudah sangat panas. Kita dinginkan dulu dengan iklan berikut ini. Kita akan kembali, kami akan kembali saja. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.